Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang membahas tentang konsep dasar lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar uang. Para pakar berbeda pendapat tentang uang. Yang pertama adalah ada pakar yang mendefinisikan uang sebagai alat pembayaran hutang, yang kedua ada yang mendefinisikan sebagai alat pembayaran barang, dan juga ada yang mendefinisikan uang sebagai alat pertukaran. Tapi saya paling suka pendapat dari Walker yang merangkum segala definisi-definisi dari para pakar lainnya, yaitu dia mendefinisikan uang kira-kira seperti ini. Apapun yang dapat menjalankan tugas uang, maka itu adalah uang. Jadi sebagai alat pembayaran itu uang, sebagai alat pembayaran hutang itu uang, sebagai alat tukar itu uang. Jadi apapun yang dapat menjalankan tugas uang itu adalah uang. Yang kedua adalah jenis dan karakteristik dari uang. Yang pertama adalah uang komoditas. Uang komoditas itu adalah uang barang. Zaman dulu nggak ada tuh uang kertas, uang logam, nggak ada. Zaman dulu orang bertransaksi menggunakan barang, yaitu menggunakan sistem barter. Mulai dari kulit kerang, kulit hewan, tanah liat, bambu, tergantung dari letak strategis dari desa masing-masing gitu. Jadi setiap individu dan keluarga itu dapat membuat uang yang mengakibatkan populasi uang ini tidak terkontrol dan nilainya menjadi sangat-sangat rendah. Maka dari itu muncullah uang logam yang menggantikan fungsi dari uang komoditas. Karena uang logam ini terbuat dari perak, emas, dan tembaga yang mana bahannya itu khusus, maka populasinya diatur sehingga harganya menjadi stabil. Adapun karakteristik yang dapat dikatakan uang, yang pertama mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak, tidak mudah ditiru, dan diakui di masyarakat. Tapi ada masalah di uang logam, karena uang logam ini terbuat dari perak, emas, dan tembaga, maka dia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang populasinya terus bertambah. Maka muncullah uang kertas yang membantu fungsi dari uang logam. Tidak seperti uang logam yang muncul menggantikan fungsi uang komoditas, uang kertas di sini muncul untuk membantu dari fungsi dari uang kertas, uang logam. Jadi uang kertas di sini beriringan dengan uang logam. Secara pembuatannya lebih murah dan lebih terjangkau. Bahannya juga tidak khusus, yaitu menggunakan kayu. Oleh karena itu, uang kertas adalah solusi yang paling mampu untuk mengatasi keterbatasannya uang logam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sudah dijelaskan oleh saudara kita itu Ronaldi, yaitu tentang saya akan menjelaskan tentang C, konsep uang dalam Islam, sistem bunga dan bagi hasil. Pertama itu konsep uang dalam Islam. Islam menerima uang sebagai alat tukar maupun sebagai alat satuan hitung untuk mengukur suatu nilai barang dan komoditas ekonomi dalam suatu sistem perekonomian untuk menggantikan sistem perekonomian barter yang penuh dengan praktek ketidakadilan dan ketidakjujuran. Nah, adapun peran dan fungsi uang, yang pertama itu sebagai alat tukar, yang kedua itu sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, yang ketiga yaitu sebagai alat satuan hitung, yang keempat itu sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan. Baiklah, yang kedua itu prinsip bunga. Nah, bunga adalah tambahan yang disimpan pada suatu lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa memperdulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu prinsip bagi hasil. Nah, kita ketahui dulu bagi hasil itu apa. Bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah yang dibagi hasilkan kepada nasabah.
nasabah. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil. Kalau di dalam bunga, yang pertama itu besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua belah pihak dengan asumsi bahwa penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan di bagi hasil, yang pertama, bagi hasil itu ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad yang berpedoman dengan adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian. Nah, yang kedua, kalau di dalam bunga, besarnya bunga akan diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikaitkan dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Sedangkan di bagi hasil, besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikaitkan dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Sedangkan di tiga, kalau di bunga itu jumlah bunga yang diterima tetap. Nah, meskipun usaha peminjam itu meningkat ataupun menurun. Kalau dibagi hasil, jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan bagi hasil bagi hasil tersebut. Nah, sedangkan yang keempat, kalau di bunga, sistem bunga tidak adil karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam. Sedangkan di bagi hasil, sistem bagi hasil itu adil karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya, yaitu Reza Amelia. Kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Amelia dari ES5B. Saya akan menjelaskan tentang bagian D, peran lembaga keuangan dari kelompok 1. Peran lembaga keuangan itu merupakan semua badan yang kegiatannya bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan ini dapat diartikan sebagai badan usaha yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Fungsi lembaga keuangan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu mempelancar pertukaran produk barang dan jasa dan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lembaga keuangan ini sebagai lembaga yang mempelancar produk atau aktivitas dalam komoditas alat tukar menukar. Yang kedua itu menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga itu memberi analisa dan informasi ekonomi itu bagi menjadi 3. Yang pertama itu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisa ekonomi. Yang kedua itu lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi. Yang ketiga itu analisa dan informasi ekonomi yang diberikan lembaga keuangan sebagai lembaga keuangan sangat berguna bagi lembaga keuangan itu sendiri. Yang keempat itu bagi lembaga keuangan, analisa dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Misalnya dalam memberikan kredit untuk kegiatan investasi, lembaga keuangan akan melakukan analisa dan informasi itu terlebih dahulu. Yang kedua itu memberikan jaminan, dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Yang keenam itu menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan.
baik dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.